Saya bangun pagi-pagi merenung. Usia saya sudah 72 tahun. Ayah saya meninggal umur 80. Ibu saya meninggal umur 80 juga. Seandainya Tuhan memberi saya umur 80, berarti tinggal 8 tahun. Seandainya ini ya, kan kita nggak tahu. Bisa saja besok, bisa saja sebulan lagi, yang nggak tahu. Bisa lagi, bisa saja 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, ya kita nggak tahu. Tapi seandainya, Hmm. wah umur kita tinggal 8 tahun. Nah, kira-kira 8 tahun ini apa ya yang kita mau capai? Wah, kepengennya yang semua yang baik-baik, yang sempurna, yang menjadi berkat, yang memuliakan Tuhan, yang ya Hmm. pokoknya yang bagus-bagus gitulah, yang terbaik gitulah, ya. Kan semboyan reform selalu do your best. Namun secara fakta ya, saya juga merenung ya. Kita ini siapa sih gitu? Di hadapan Tuhan kita ini siapa? Kita ini manusia yang nggak bisa apa-apa sebetulnya. Kita ini nothing. Orang bilang, oh siapa bilang kita nothing? Kita ini something, bukan nothing. Ya, cuma menurut saya ya, Alkitab itu justru mau menunjukkan kehinaan manusia, ketidakberdayaan manusia. Manusia itu digambarkan seperti rumput yang sebentar saja lenyap, Ya. ya, bunga rumput yang diinjak-injak orang. Lalu seperti uap sebentar saja kelihatan dan lenyap. Bahkan Alkitab juga bilang kita ini seperti debu, hanya debu saja. Tuhan ingat kita ini cuma debu saja. Nah, sebetulnya apa yang kita mau perjuangkan, apa yang kita mau lakukan yang berarti, yang bernilai, yang hebat, yang luar biasa, yang berprestasi, ya. Hmm. Siapa sih kita yang berpikir luar biasa, yang hebat seperti itu? Kita lupa bahwa kita ini cuma debu itu tadi. Ya memang di satu sisi yang lain, Alkitab juga bilang kalau wah kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Memang betul, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi kan kita juga sadar gambar dan rupa Allah ini sudah terdistorsi. Sehingga tidak ada yang bisa kita banggakan lagi dari diri kita. Tidak ada yang bisa kita unggulkan lah. Oh Tuhan, inilah dari saya yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, inilah saya ya yang bekerja keras buat Tuhan. Hmm. Nah, nanti bisa kayak Elia itu ya. Elia itu yang baru lari ketakutan dikejar Isabel. Tuhan bilang, kenapa kamu lagi apa kamu? Oh, saya kerja keras buat Tuhan. Ya, padahal dia lagi frustrasi. Dia menyadari kalau dia ketakutan sekali dia dikejar Isabel itu. Nah, sebetulnya itulah manusia. Sebetulnya itulah saya, itulah kita semua di hadapan Tuhan. Cuma yang berikutnya saya renungkan lagi bahwa orang-orang yang tidak berguna seperti kita-kita ini yang tidak berguna ini, ternyata Tuhan mau pakai. Bukan ini sebagai kebanggaan atau kesombongan diri, bukan, tapi justru disadarkan kamu tuh dipakai Allah bukan karena kamu layak, bukan kamu lebih pantas dari orang lain atau lebih baik dari orang lain, sama sekali tidak. Nah, reform selalu menekankan kita ini dipakai Tuhan tuh only by grace. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kita lebih berjasa, bukan karena kita lebih bertalenta, bukan karena kita lebih berkarisma, ya, bukan karena kita lebih berprestasi, sama sekali tidak. Makanya Alkitab juga menggambarkan sisi lain, yaitu kita ini tanah liat. Kita cuma tanah liat. Tapi Tuhan mau pakai. Nah, itu yang only by grace itu. Itulah yang amazing grace, ya, anugerah yang luar biasa yang Tuhan mau pakai Anda dan saya, yang sebetulnya tidak ada artinya apa-apa ini. Dan Ya. ternyata dari sejarah yang kita lihat ya, yang Tuhan mau pakai debu-debu yang seharusnya lenyap tak berbekas ini, tapi Tuhan tetap mau pakai debu-debu ini. Itu Tuhan tuh secara konsisten ya membela membela debu-debu yang tidak berguna ini dan mempertahankan dan memelihara sampai tujuan Tuhan itu tergenapi melalui debu-debu ini. Ya, saya kasih contoh misalnya Musa misalnya. Musa itu juga manusia yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, tapi Tuhan mau pakai Musa.
Di dalam kelemahan dan kekurangan Musa, Musa pernah diserang oleh orang-orang yang mau menjatuhkan Musa dan mereka-mereka yang kecewa dengan kepemimpinan Musa dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, Tuhan itu membela Musa. Bahkan yang mungkin Musa memang betul-betul tidak percaya, tapi Tuhan di belakang Musa dan membela Musa. Nah, itu yang juga luar biasa. Banyak tokoh-tokoh lain seperti Yakub misalnya. Saya pernah memberi komentar kan tentang Yakub dan Esau kan. Yakub itu lebih baik apa dibandingkan Esau? Nggak ada apa-apanya Yakub itu. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah memberi anugerahnya, Tuhan tetap membela orang-orang pilihannya. Biarpun brengsek. Saya bukan lalu membenarkan kebrengsekannya ya. Nggak apa-apa brengsek-brengsek terus aja, toh tetap dibela Tuhan, bukan gitu. Tapi dalam keberadaan manusia yang nggak ada apa-apanya ini, justru Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap berada di belakang orang-orang yang dipakainya. Yang Tuhan mau menyatakan perjanjian dengan orang-orang pilihannya. Ya, jadi kesimpulannya orang-orang yang dipilih Tuhan itu bukan orang-orang sempurna. Ya, selalu ajaran di Beda selalu menekankan ini. Saya nggak tahu reform yang lain. Reform yang lain kadang-kadang saya lihat, wah kita harus sempurna, kita harus jadi orang baik. Ya, kita harus punya prestasi, ya, kita harus memberi persembahan kepada Tuhan, karya-karya hebat. Ya kalau Beda yang menyadarilah kita tidak punya karya apa-apa yang bisa dibanggakan. Ya cuma satu hal tadi itu. Ya siapa Abraham? Ya tidak lebih baik dari orang-orang lain. Tapi orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang dibentuk Tuhan, dihajar Tuhan, dididik Tuhan, diperlengkapi Tuhan, disertai Tuhan, dipelihara, dijamin sampai tujuan Tuhan itu genap melalui hidupnya. Ya, itulah sharing saya. Kiranya boleh jadi berkat.